Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHope. Kali ini kita tetap masih akan membahas tentang ujian mandiri PTN. Dalam hal ini yang akan kita bahaskan adalah seleksi mandiri Institut Teknologi Bandung tahun 2020. Dan lagi-lagi untuk seleksinya menggunakan nilai rapor dan nilai UTBK. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa negeri kita masih dalam suasana yang belum kondusif karena wabah COVID-19, sehingga terpaksa kebijakan ini dibuat oleh universitas yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah ITB. Apa-apa saja yang harus adik-adik ketahui dalam ujian kali ini? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah mengenai kuota. Kita tahu bersama bahwa kuota dari seleksi setiap PTN itu ada SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, mengenai ITB, SNMPTN-nya itu kuotanya sekitar 35%, SBMPTN itu 35%, dan sisanya 30% itu adalah untuk seleksi mandiri di ITB, ya. Dan yang akan kita bahaskan lebih lanjut nanti di sini adalah tentang seleksi mandirinya. Seleksi mandiri kali ini seperti yang saya sebutkan di awal, kriteria penilaiannya adalah menggunakan hasil UTBK dan nilai rapor. Oke, dan khusus untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain ada tambahan penilaian lagi, yaitu tes keterampilan. Untuk jadwalnya nanti akan diumumkan oleh universitas, karena untuk sementara waktu sampai saat ini belum ada jadwal resmi dari tes keterampilan itu. Oke. Nah, itu tadi selain Fakultas Seni Rupa dan Desain itu menggunakan nilai UTBK, nilai rapor, dan kriteria lain yang disyaratkan oleh setiap fakultas atau sekolah atau program studi. Kemudian untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain ada tambahan satu lagi, yaitu hasil tes keterampilannya. Itu mengenai kuotanya, kuota seleksi mandiri ITB. Kemudian kita bahaskan yang berikut mengenai persyaratan peserta. Syarat yang pertama yang wajib tentu adalah tamatan dari SMA atau Madrasah Aliyah jurusan IPA atau IPS, tamatan 3 tahun terakhir, yakni 2018, 2019, dan 2020. Kemudian syaratnya juga yang berikut adalah memiliki NISN. Yang kedua, memiliki nilai rapor, yaitu nilai rapor lengkap semester 1 sampai semester 5. Kemudian syarat yang ketiga adalah memiliki nilai UTBK, dan nilai UTBK yang berlaku adalah nilai UTBK tahun 2020. Yang keempat, belum lulus. Ya, dalam hal ini belum lulus di ITB, baik itu jalur SNMPTN atau SBMPTN atau kelas internasional. Kemudian syarat yang lain seperti yang sudah kita bahaskan di awal, ada tes keterampilan khusus untuk pendaftar Fakultas Seni Rupa dan Desain, dan yang berikut ada surat keterangan tidak buta warna khusus untuk 10 fakultas atau sekolah atau program studi yang ditunjuk atau yang sudah ditentukan. Yaitu ada 10 dalam hal ini. Nanti kita lihat yang pertama itu untuk yang mensyaratkan tidak buta warna adalah Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, yang kedua Sekolah Farmasi, yang ketiga dan yang keempat itu Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Kampus Ganesha dan Kampus Cirebon. Yang kelima dan yang keenam itu adalah Fakultas Seni Rupa dan Desain Kampus Ganesha dan Kampus Cirebon. Yang ketujuh, Program Studi Kimia. Yang kedelapan, Program Studi Teknologi Pasca Panen. Yang kesembilan, Program Studi Teknik Geologi. Dan yang ke-10 adalah
program studi teknik kimia. Itu yang mensyaratkan tadi keterangan tidak buta warna. Kemudian yang berikut yang akan kita bahaskan adalah tentang tahapan pendaftarannya. Yang pertama adalah buat akun, dalam hal ini mendaftarkan diri dengan menggunakan nama lengkap, tanggal lahir, NISN, dan NPSN masing-masing peserta. Dan tentu untuk mendaftarkan diri itu harus menggunakan email peserta yang masih aktif. Kemudian yang kedua, melengkapi pendaftaran, yaitu melengkapi data diri dan data sekolah. Dan ini harus diisi dengan data yang sebenarnya supaya tidak ada terjadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah mengisi nilai rapor, yaitu nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Oke, dalam hal ini jika misalnya ada 1 atau 2 mata pelajaran yang memiliki 2 nilai, seperti misalnya matematika, ada matematika wajib dan matematika peminatan, maka yang diisikan adalah matematika wajib. Demikian untuk pelajaran yang lain, misalkan ada pelajaran wajib dan pelajaran peminatan, berarti yang harus diisikan di sini adalah pelajaran wajibnya. Oke, kemudian mengisi data UTBK. Oke, apa saja isinya? Yaitu yang pertama adalah nomor pesertanya, nilai, dan sertifikat UTBK-nya. Oke, itu yang harus diisi. Dan dalam hal ini adalah sertifikat UTBK itu harus diisi sesuai dengan ketentuan dari fakultas atau sekolah atau program studi yang dipilih. Jadi misalkan gini, kalau adik-adik mendaftar di UTBK itu kelompok IPA, tidak boleh mendaftar pada saat seleksi mandiri ITB itu ke kelompok IPS. Demikian sebaliknya. Jadi kalau misalkan adik-adik kelompok IPA di UTBK, maka seleksi mandirinya juga harus kelompok IPA di ITB. Ya. Kemudian yang kelima, memilih fakultas atau sekolah atau program studi. Dalam hal ini maksimum setiap peserta itu memilih 2 pilihan jurusan di sekolah dan fakultas atau program studinya. Kemudian yang keenam, mengunggah akta kelahiran, ya. Ini scan dari akta kelahiran asli dan formatnya PDF. Jangan sampai salah. Nanti tiba-tiba misalkan adik-adik menggunakan format yang JPG, ya otomatis itu tidak bisa. Yang diminta adalah format PDF. Kemudian yang ke-7 adalah mengunggah pas foto berwarna terbaru. Oke. Dan ini di format JPG. Jangan sampai kebalik. Kemudian yang berikut adalah mengunggah bukti kelulusan, yakni untuk lulusan 2018 dan 2019 itu menggunakan bukti kelulusan yakni ijazah asli. Kemudian formatnya itu PDF dan maksimum itu 1 MB. Kemudian untuk lulusan tahun 2020 bisa menggunakan surat keterangan lulus sementara atau surat keterangan hasil ujian nasional yang dilengkapi dengan foto calon peserta, ya, menggunakan cap sekolah dan tanda tangan kepala sekolah, dan itu harus mengenai foto calon pesertanya. Formatnya PDF dan maksimum 1 MB. Kemudian yang ke-9 adalah mengunggah surat keterangan bebas buta warna, ya, untuk 10 fakultas atau formasi atau prodi
yang ditentukan tadi. Oke. Kemudian yang ke-10 adalah membayar biaya seleksi. Nah, untuk biaya seleksinya ini belum ada ditentukan oleh universitas, ya, masih dalam tahap kajian di ITB. Kemudian yang ke-11 adalah melakukan finalisasi. Jadi adik-adik silakan melihat atau memeriksa kembali data-data yang sudah adik-adik masukkan, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik, dan setelah adik-adik sudah yakin dengan data yang adik-adik masukkan, baik itu data pribadi maupun sampai ke data ekonomi, ya, silahkan cetak kartu pendaftaran. Nah, setelah mencetak kartu pendaftaran, tidak bisa lagi melakukan perbaikan data untuk alasan apapun. Jadi memang benar-benar harus dilihat dan diperhatikan data-data yang sudah adik-adik masukkan. Oke, kemudian yang berikut kita lihat mengenai jadwalnya. Jadwal pendaftarannya itu dimulai di tanggal 1 sampai 23 Juli 2020. Kemudian yang berikut mengenai ujian keterampilan, ya. Ujian keterampilan itu juga jadwalnya belum ada dan pengumumannya juga belum ada, ya. Pengumuman kapan hasil seleksi itu belum ada, ya, masih dalam tahapan kajian di ITB. Kemudian mengenai biaya seleksi dan biaya pendidikan juga untuk tahun 2020 belum ada, ya, masih tetap menunggu informasi lebih lanjut dari universitas. Oke, kemudian yang berikut kita lihat mengenai pilihan kelompok IPA dan IPS. Ya, ada 17 kelompok IPA yang bisa adik-adik pilih. Yang pertama adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian yang kedua Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Yang ketiga Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Rekayasa. Ada 2 program di sini, program sains dan program rekayasa. Yang keempat Sekolah Farmasi. Yang kelima Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, sampai yang nomor 17 Sekolah Arsitektur, Perencanaan, Pengembangan Kebijakan Kampus Cirebon. Itu untuk kelompok IPA. Jadi dari 17 fakultas atau sekolah ini adik-adik bisa memilih 2 pilihan, ya. Kemudian untuk kelompok IPS ada 3 pilihan, ya, atau ada 3 fakultas yang bisa adik-adik coba. Yang pertama Fakultas Seni Rupa dan Desain Kampus Ganesha, yang kedua Kampus Cirebon, dan yang ketiga adalah Sekolah Bisnis dan Manajemen. Oke. Nah, dalam yang berikut ini kita akan bahaskan tentang daya tampung dan persaingan 2019. Ini kita jadikan sebagai pedoman bagaimana persaingan di tahun ini. Nah, ini dia. Misalnya untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, peminatnya ada 2.597 orang. Daya tampungnya atau yang diterima itu 98 orang. Keketatannya adalah 26,7. Ya. Demikian sampai ke astronomi 713 peminat, tapi yang diterima 7, kekekatannya adalah 101,9. Sampai ke kewirausahaan program peminatan, peminatnya 2094, yang diterima 25 orang, dan passing grade-nya atau keketatannya ada di angka 83,8. Jadi ini adalah gambaran dari persainganmu di tahun 2020. Nah, ini yang mungkin sejauh ini yang bisa saya share ke adik-adik. Mudah-mudahan bisa membantu
informasi-informasi yang penting adik-adik ketahui untuk pendaftaran seleksi mandiri di ITB. Semoga salah satu kursi ITB, baik itu mungkin nanti SBMPTN atau mungkin jalur seleksi mandiri, menjadi jatah dari adik-adik. Tetap semangat dalam belajar karena masih banyak waktu, ya, dan selalu berpikir positif sehingga semua pelajaran itu bisa kita atau adik-adik pahami, ya. Itu saja saya pikir. Terima kasih atas atensi dari adik-adik. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini supaya kami lebih termotivasi lagi untuk membuat video-video yang lebih baik ke depan. Itu saja video kita kali ini. Terima kasih. Selamat jumpa kembali. Salam.